Kita akan melanjutkan kembali pokok pembahasan kita yang lanjutan dari video yang kedua kita. Dan kita memasuki video yang ketiga, kita tetap dalam materi yang sama, yaitu bagaimana mengkhotbahkan dari kitab genre apokaliptik, kitab nubuatan. Di seri pertama dan seri yang kedua, saya sudah menjelaskan banyak hal mengenai ciri, karakteristik, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap para hamba-hamba Tuhan, para rekan-rekan hamba Tuhan. Dan begitu juga kita perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang ada di ketika kita sedang mengkhotbahkan khotbah berjenis apokaliptik ini. Dan eh, seperti yang telah saya janjikan, kita akan mulai berbicara mengenai faktor-faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkhotbahkan genre apokaliptik apa saja. Hal itu. Saya akan sedikit mengulangi tentang eh, faktor-faktornya tersebut secara cepat. Yang pertama, tentu kita harus memperhatikan faktor historis dan teologis. Faktor historis apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, mungkin di kondisi jemaat, umat Allah pada waktu itu mengalami penganiayaan, penderitaan, krisis, ketidakpastian, terusan bagaimana hubungan antara Allah dan sejarah Israel dengan kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, dan tentu konteks secara bangsa Israel dengan kekaisaran penguasa Romawi, secara khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, dan secara khususnya di dalam kitab Daniel, kita akan menemukan banyak penguasa yang ada yang membuat bangsa Israel itu harus mengalami masa-masa penganiayaan, penderitaan, seperti Persia dan penguasa-penguasa yang lain. Secara teologis, kita perlu perhatikan ada faktor yang disebut dengan faktor eskatologis juga. Kemudian simbol-simbol metafora yang harus diterjemahkan, harus dimaknai secara teologis yang secara makro. Kemudian ada pemahaman tentang kebenaran ilahi, dan pengharapan, dan penghiburan. Di dalam kita mulai memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam teologis dan secara historis, tentu kita perhatikan juga adalah faktor dualisme secara teologis. Simbol-simbol yang digunakan oleh penulis Alkitab di dalam dia menulis atau menggunakan gaya bahasa seperti apa, terutama gaya bahasa metafora. Kemudian bagaimana memahami struktur dalam penulisan. Biasanya penulisan dalam struktur penulisan dimulai dari visi atau penglihatan, deskripsi, rangkaian atau pengurangan, repetition, ada konflik, ada pertempuran, kemudian ada pemberian wahyu, ya, ada interpretasi, dan penghakiman keselamatan, ada kerajaan Allah, dan terakhir ditutup dengan pujian, keagungan, dan sebuah pesan terakhir. Dan yang kelima, hari ini kita akan mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menafsirkan kitab Apokaliptik. Rangkaian ini terdahulu, Anda bisa melihatnya di dalam video kita yang kedua. Dan di dalam video kita hari ini kita melanjutkannya, yaitu tentang keseimbangan antara sikap nilai keadilan dan pertanggungjawaban. Nah, apa yang dimaksud di dalam hal tersebut? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kitab apokaliptik itu seringkali mencakup pesan-pesan sebuah harapan, khususnya bagi umat Allah. Tetapi juga akan menekankan sikap tanggung jawab, ketaatan,
yang ada. Pengkhotbah perlu menemukan sebuah keseimbangan yang tepat antara menyampaikan harapan dan mendorong umat Allah untuk memiliki sikap tanggung jawab sebagai bentuk yang kita bisa lakukan. Misalnya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan sesungguhnya aku datang dengan segera dan upahku ada bersama-sama dengan aku. Aku memberi upah kepada masing-masing menurut pekerjaannya. Bagian ini sangat-sangat jelas sekali menekankan tanggung jawab setiap individu untuk bekerja, bertanggung jawab atas perbuatan sekaligus menjanjikan upah. Ini harapan. Ini visi yang diberikan Kristus sesuai dengan tindakan mereka. Misalnya di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat ke-10 ada kata mahkota kehidupan. Itu dorongan sebuah harapan. Itu dorongan atas setiap yang harus dikejar oleh setiap hamba Tuhan, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap umat percaya. Tetapi bukankah mahkota itu didapat ketika kita dengan setia, bertanggung jawab, menghadapi percobaan, penderitaan yang kita hadapi, yang gereja alami. Kita harus berbicara mengenai hal itu. Wahyu pasal ke-14 ayat ke-12. Bagaimana orang-orang kudus harus tetap setia dan patuh terhadap perintah Allah dan iman kepada Yesus. Barulah ia akan mendapatkan sebuah hadiah yang Tuhan janjikan. Bagaimana dengan di dalam kitab Daniel? Seingat saya di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat ke-13. Fajar itu terbit, fajar itu menyingsing, fajar itu membawa kebenaran seperti bintang-bintang. Nah, ingat, kita harus menciptakan sebuah harapan yang membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada tindakan yang bijaksana, dengan menunjukkan dampak yang positif yang mereka dapati, yang mereka alami. Dari sini kita jelas sekali bahwa ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, kita punya harapan. Tetapi di balik itu, ada tanggung jawab yang harus dibawa. Ada kemenangan. Banyak orang berkata, kita lebih dari pemenang. Tetapi sikap tanggung jawab kita pun harus dibangun di dalamnya. Eskatologi inilah yang dimaksud. Harus dibawa ke arah yang lebih sana. Di dalam Daniel pasal ke-12 ayat ke-13. Ayat ini juga menawarkan sebuah harapan. Menawarkan sebuah janji pada akhir zaman. Orang yang setia akan layak dan mendapatkan apa yang ia harapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian ini tidak boleh kita lepaskan. Faktor ini pun yang akan menjadi sebuah khotbah yang relevan di tengah-tengah kita. Selain kita memperhatikan dan mulai mempertimbangkan hal-hal yang bersifat kultur dan kontekstual. Seperti di dalam masalah masyarakat yang tertindas. Dalam masyarakat apokaliptik yang dimana Alkitab mengekspresikan
harapan akan keadilan yang tertindas kepada masyarakat yang terhimpit. Kita perlu memperhatikan dan mendorong sebuah pemberdayaan, keadilan untuk memberi jawaban. Nah, faktor-faktor inilah yang harus kita mengilhami khotbah-khotbah kita. Yang harusnya bisa membidik ketidakadilan, yang sedang memperjuangkan hak-hak asasi, yang mendorong pemberdayaan di dalam hal bagi masyarakat yang terpinggir. Faktor kebudayaan, faktor kontekstual, ini pun harus kita jawab sebagai bentuk yang menyadari perubahan demi perubahan. Faktor solidaritas. Solidaritas ya. Di dalam masalah kesulitan. Kepedulian. Ini adalah bagian yang menjadi pertimbangan bahwa khotbah-khotbah yang berjenis apokaliptik itu sangat-sangat relevan. Bahkan ketika kita sedang menghadapi masa-masa seperti kebudayaan moral yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja di layar ada tulisan pelindungan, kewajiban stewardship, pemeliharaan. Itu perlu kita perhatikan. Dan juga tentang pengembangan spiritualitas pribadi. Ketika penulis Alkitab menceritakan kehidupan di masa lalu dengan konteks historisnya, lalu kita sedang mengkhotbahkannya, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat dilakukan di masa kini. Ini yang disebut dengan masalah kontekstual. Bagaimana firman Tuhan menjawab tentang masalah yang tertindas, masalah lingkungan, masalah pemberdayaan, bagaimana sikap hati kita terhadap orang-orang yang mengalami masa-masa kesulitan, tantangan moral ketika menghadapi kehidupan, dan pengembangan spiritualitas umat Allah ketika ia ada di masa-masa yang tertekan, di masa-masa yang terhimpit, di masa-masa mereka mengalami keadaan-keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Pengembangan ini perlu dilakukan. Di dalam kita melakukan penafsiran dan melihat sebuah relevan, tentu kita harus juga mengakui keragaman tafsir. Keragaman tafsiran yang ada memang ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang sedang dihadapi oleh penulis pada waktu itu. Keragaman penafsiran di dalam politik, keragaman penafsiran di dalam hal keagamaan, penafsiran di dalam hal-hal teknologi. Itu harus kita akui sebagai kekayaan di dalam kita mulai menafsirkan Alkitab. Tetapi jangan lupa aplikasi praktis di dalam kita menerjemahkan atau menafsirkan genre apokaliptik ini pun harus ada.
Sebagai contoh di dalam faktor ketahanan sosial, ketahanan rohani maksud saya. Dalam kita menafsirkan narasi apokaliptik, kita perlu mempertajam kerohanian. Kalau kita membuat jemaat kita menjadi takut, tidak menjadi lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai simbol yang ada, maka kita sedang salah membawa jemaat untuk memahami karya apokaliptik ini. Kita harus melibatkan dan kita harus menguatkan kehidupan rohani. Baik di dalam hal doa, baik di dalam hal persekutuan, baik di dalam kita studi dalam Alkitab. Harus membawa kepada sikap tanggung jawab kita untuk melihat dan menghadapi realita yang ada, tetapi semakin mencintai Tuhan. Itulah yang saya sebut sebagai ketahanan rohani. Kehidupan umat Allah, kehidupan jemaat harus menimbulkan sebuah keadilan, tetapi juga sebuah kebaikan yang bisa dirasakan, yang bisa dipahami, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Aplikasi yang bersifat praktis aktif seperti kegiatan-kegiatan amal, membangun hak asasi sosial, mempromosikan nilai-nilai etika di dalam dunia media sosial, menghidupi moral, menghidupi etika di dalam kehidupan sehari-hari. Itu nyata enggak? Itulah faktor yang menjadi keberhasilan dari khotbah yang berjenis apokalips ini. Karena kita tahu bicara tentang masa depan dong ini. Kalau masa depan kita tidak kita persiapkan sebagai bentuk tanggung jawab kita di hari ini, maka sia-sia. Maka goal yang kita capai di dalam pelaksanaan genre ini tidak tercapai. Bagaimana dengan keterlibatan sosial? Apakah kita memiliki keadilan? Apakah kita memiliki komunitas yang benar-benar saling menguatkan, mendorong untuk menyemangati di masa sukar, tetapi juga menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Jangan-jangan kita seperti satu komunitas yang eksklusif, yang tidak lagi peduli dengan komunitas yang lain, yang penting komunitasku. Kalau itu ada, berarti kita sedang salah menerjemahkan, mengkhotbahkan, menafsirkan khotbah dari genre apokaliptik. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, apakah kita semakin hari semakin memiliki keterampilan, semakin hari kita memiliki kekuatan, semakin hari kita mulai mempersiapkan diri kita, mengembangkan daya juang, mengembangkan kapasitas, kompetensi yang ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini yang harus ditekankan di dalam penekanan aplikasi yang ada. Bagaimana dengan pemahaman waktu? Seringkali di dalam kitab-kitab apokaliptik berbicara banyak waktu yang ada. Belum tiba saatnya. Akan tiba saatnya.
sekarang, akan datang, esok hari. Nah, waktu-waktu itulah yang harus menjadi sebuah tanda kerentanan pribadi kita untuk kita bersikap tanggung jawab, mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Dia. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak mampu apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan bahwa aku memerlukan Tuhan di dalam. Harus dibawa ke arah sana. Pemulihan, kebangkitan rohani. Harus juga menjadi faktor di mana ini menjadi pesan bahwa ada upaya untuk memulihkan sebuah hubungan yang ada. Ada sebuah kebangkitan di dalam diri kita. Baik itu secara sesama dan kepada Tuhan. Beri pengharapan tentang pemulihan. Beri mereka sebuah dukungan ketika mereka sedang mengalami kesakitan. Beri mereka kata-kata yang benar-benar membangun yang didasarkan kepada Alkitab. Bahwa ada kebangkitan, ada pemulihan. Kesiapan fisik dan mental ketika menghadapi masa-masa sulit. Melibatkan seperti perawatan diri, pelatihan, ketangguhan mental. Kita harus membangun mental dengan itu. Faktor-faktor yang membawa kepada transformasi dan pertobatan pribadi. Ketika kita mengkhotbahkan genre apokaliptik, fokus kita melihat adanya kerentanan hidup yang kita miliki. Tetapi Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kebangkitan yang ada di dalam hidup kita. Bagi mereka yang mengalami penderitaan dan penganiayaan, penindasan yang sedang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Itulah penekanan-penekanan yang bersifat praktis. Lebih lanjut lagi, kita harus mulai cermat menggunakan istilah dan pemahaman seperti eksoteris, yaitu sebuah membawa pesan secara jelas untuk disampaikan. Ini memerlukan penafsiran, teologi, kehati-hatian, kecermatan, relevansi yang ada. Sehingga kita sangat cermat memaknai makna apokaliptik ini. Bukan saja dengan simbol-simbol alegori yang ada. Tetapi kita melihatnya di dalam sebuah konteks teologi dan sebuah konteks historis dan membawanya di dalam sebuah kehidupan yang lebih praktis. Berbicara mengenai tanggung jawab hidup. Berbicara mengenai mental hati kita. Berbicara soal kecintaan kita kepada Dia. Berbicara soal kesanggupan kita mengatasi setiap rintangan-rintangan yang ada. Itulah yang harus berbicara ketika kita sedang mengkhotbahkan. Mengambil teks dari genre apokaliptik. Ada faktor konteks, tapi ada faktor kontekstual.
Ini yang harus kita pahami. Banyak penafsir-penafsir yang mulai menekankan, mengkhotbahkan dari kitab apokaliptik, tetapi tidak menekankan kepada kecintaan kepada Tuhan. Kerentanan yang ada di dalam dirimu, tetapi menyimbolkan, melakukan simbol-simbol tertentu. Sampai umat Allah menjadi takut. Umat Allah menjadi khawatir. Tidak mencapai pada titik puncak yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menolong kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ketika kita mulai menafsirkan bagian itu, melihatnya secara cermat, mengaplikasikannya secara praktis, dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab di dalamnya. Saya rasa kalau kita mulai menafsirkannya dengan bertanggung jawab, bukan hanya Tuhan yang senang, tetapi umat Allah mendapatkan wawasan yang utuh tentang kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Dan saya berdoa kiranya Tuhan memberikan pewahyuan yang secara spesifik, secara khusus turun atas kita semua. Ketika kita mulai mempersiapkan khotbah-khotbah secara bertanggung jawab yang diambil dari Alkitab yang berjenis, kitab yang berjenis apokaliptik. Kiranya Tuhan mempersatukan kita di dalam episode-episode kita yang akan datang, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang lain seperti di dalam bagi kelebihan ketika kita mengkhotbahkan. Apa sih kelebihan ketika kita mengkhotbahkan Alkitab yang berjenis apokaliptik ini? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.